Di episode sebelumnya, kerajaan sains akhirnya beraliansi dengan Mozu, dan Mozu juga sudah melakukan tugas pertamanya, yaitu menyerang para penjaga. Tapi aliansi ini hanya sementara dan ada kemungkinan Mozu akan berkhianat di tengah jalan, dan karena itu Senku berencana membuat senjata yang bisa menghentikan Mozu nantinya. Di sini Kaseki sudah mulai membuat alat itu. Dia memotong sebuah pipa menjadi beberapa bagian kecil, kemudian pipa itu ditempel dengan sebuah lempengan bulat. Suika memutar-mutar benda ini dan Gen berpikir ini sesuatu seperti fidget spinner lagi. Sekarang komponen yang lain juga sudah selesai dibuat dan orang-orang dari era modern kaget melihatnya. Dan dari bentuknya senjata ini adalah pistol. Kalau di desa Ishigami dulu mereka cuma membuat senapan bohongan. Sekarang mereka akan membuat pistol yang sesungguhnya. Sekarang Senku memasukkan bubuk mesiu ke dalam pipa kecil tadi dan ditutup dengan bola kecil. Dan untuk menyalakan bubuk mesiu ini, Senku menambahkan merkuri. Sekarang merkuri itu dicampur dengan asam nitrat dan alkohol. Kemudian dikeringkan dan selesai. Tapi walaupun terdengar mudah, jangan ditiru ya eksperimen ini karena sangat berbahaya. Setelah merkurinya kering, Senku membuat alat prototipenya dulu. Alat ini diisi bubuk mesiu dan bola logam. Kemudian dari bawah dimasukkan merkuri tadi dan mesiu itu langsung meledak. Persis seperti yang diharapkan. Kalau diingat-ingat lagi, 3 tahun yang lalu di perjalanan pertama Senku, Yuzuriha, dan Taiju, mereka bertiga berpetualang mencari bubuk mesiu. Dan sekarang mereka sudah bisa membuat pistol yang sesungguhnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan membawa pistol ini. Dia harus orang yang terbiasa menggunakan pistol. Seketika mereka teringat dengan Yo. Karena dia dulunya adalah polisi, jadi dia yang dipercaya membawa pistol ini. Tapi Chrome masih tidak percaya dengan Yo yang membawa senjata. Dulu saat Chrome ditahan di Kekaisaran Tsukasa, Yo pernah bertindak kasar kepada Chrome. Jadi masih ada sedikit keraguan. Tapi itu bukan masalah. Yo ini tipe orang yang ingin prestasinya diakui. Jadi orang yang seperti ini biasanya mudah dipengaruhi. Kemudian Gen berkata kalau menjadi polisi pertama di dunia batu sepertinya keren juga. Yo mulai gemetar karena itu terdengar sangat keren. Kemudian Amaryllis mendekati Yo dengan menggodanya. Di sini Yo tidak bisa berkata apa-apa dan cuma memasang wajah yang mesum. Kemudian Yo mencoba pamer skill menembaknya. Dia meletakkan 3 botol di atas meja. Nanti dia akan menembak dari jauh dan botol itu sebagai targetnya. Kemudian dengan pose keren Yo menembakkan pistol itu. Tapi pelurunya tidak mengenai satupun botol itu. Dan tiba-tiba ada ular yang jatuh dari dinding. Ternyata peluru itu terkena ular ini. Dan semua orang mengira yang diincar Yo adalah ular itu. Tapi yang sebenarnya Yo incar adalah salah satu botol itu. Cuma kebetulan saja peluru itu kena ular di tembok. Dan karena tahu skill menembaknya sudah berkurang, Yo ingin latihan menembak lagi tapi secara diam-diam. Sekarang dengan adanya pistol ini, mereka sudah selangkah lebih maju untuk menyerang balik. Di sini untuk memenangkan pertarungan ini mereka membutuhkan 4 alat utama, yaitu drone, pistol, tali, dan jubah penyamaran. Nantinya mereka akan mengirim beberapa orang dengan jubah ini. Setidaknya butuh minimal 5 orang yang memakai jubah. Dengan begitu Kirisamet akan terpaksa melempar Medusa. Sekarang untuk bahan jubahnya, Amaryllis kembali ke desa dan mencuri beberapa makanan dan kaos yang ada di gudang. Kaos-kaos itu kemudian dirubah Yuzuriha menjadi jubah penyamaran. Di sisi lain pembuatan drone juga masih berlanjut. Tapi kali ini suara mereka cukup keras sampai bisa didengar di luar goa. Dan supaya lokasi ini tidak ketahuan, Amaryllis langsung kembali ke desa dan menemui 3 pria yang pernah melamarnya dulu. Amaryllis berbohong dan berkata dia kabur dari harem dan tidak bisa berhenti memikirkan mereka bertiga. Amaryllis berkata ingin menikah dengan salah satu dari mereka dengan syarat dia adalah yang paling kuat dalam memukul drum. Mendengar ini semangat 3 perjaka ini menjadi meluap-luap dan mereka bertiga kemudian berlomba memukul drum. Dan suaranya sangat berisik sampai bisa menutupi suara dari goa markas rahasia. Setelahnya Amaryllis kembali ke markas dan melihat Yo yang sedang latihan menembak. Yo pamer ke Amaryllis kalau dia sudah bisa menembak dengan lurus, tapi Amaryllis tidak terkesan sama sekali. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana merebut Medusa itu saat di udara. Karena Medusa itu diikat dengan tali, jadi pada akhirnya mereka harus beradu kekuatan untuk menarik Medusa itu. Dan untuk itu Senku langsung membangkitkan tim gorila lainnya.
Mereka adalah Kinro, Nikki, dan Magma. Setelah kebangkitannya, Kinro langsung menanyakan keadaan Ginro. Kemudian Amaryllis menjelaskan semua yang terjadi. Kinro sempat syok mendengar cerita Amaryllis, tapi dia berpikir positif dan sekarang siap untuk melakukan apapun. Kemudian Senku memberikan tugas Kinro untuk menjadi salah satu prajurit berjubah. Karena sebelumnya Mozu menyerang dengan tombak, maka penggantinya juga harus orang yang ahli menggunakan tombak. Karenanya dipilihlah Kinro dan dia siap melakukan tugas itu. Sekarang untuk tim tarik tambang, mereka ingin latihan tarik tambang dulu sebelum penyerangan. Dan untuk mengantisipasi tali yang putus, Senku berencana membuat tali karbon. Tali ini dipilih karena ringan dan juga tidak mudah rusak. Sekarang untuk membuatnya, Senku mengurai sisa pembakaran batu bara dengan mesin permen kapas. Dan setelah benda itu berubah menjadi benang, tinggal diputar dengan alat pemutar dan jadilah tali karbon ini. Dan karena mereka butuh tali yang panjang, tim kerajinan tangan harus kerja rodi membuat tali ini. Di sisi lain, Chrome merasa bingung kenapa alat pemutar ini bisa berputar dengan stabil walau berada di udara. Kemudian Senku menjelaskan itu terjadi karena gyro effect. Jika sebuah objek berputar dengan kecepatan tinggi, maka tidak akan kehilangan rotasinya. Gyro effect ini juga menjelaskan kenapa motor bisa seimbang dan bumi tidak tergoncang. Setelah tahu apa itu gyro effect, Chrome terpikirkan ide yang brilian. Drone yang mereka buat sebelumnya mudah goyah dan tidak stabil. Jadi jika di tengahnya diberi spinner tambahan, pasti bakal lebih stabil. Ide Chrome ini bisa dipahami Senku, tapi ternyata Senku sudah lebih dulu membuat drone yang baru dengan metode spinner dan gyro effect ini. Sekarang drone yang sudah dimodifikasi ini bisa terbang jauh lebih stabil. Sekarang dengan adanya drone yang stabil, Senku ingin membuat alat tambahan bernama Variable Wire Wound Resistor. Jadi alat ini berfungsi untuk menambah dan mengurangi jumlah listrik di drone itu. Atau bisa dibilang sebagai controllernya. Jadi cara kerjanya mirip seperti stick PS. Ada 4 arah utama di sana, tapi bentuknya lebih mirip seperti equalizer. Senku mencoba menaikkan salah satu tombol itu dan drone itu berbelok. Sekarang yang mereka butuhkan adalah orang yang bisa menggunakan alat ini dengan baik dan juga yang bisa membaca arah angin. Dan ini adalah tugas yang cocok untuk nahkoda andalan kita, Ryusui. Ryusui kemudian mencoba controller itu dan dalam waktu sekejap dia langsung bisa menguasainya. Sekarang dengan drone yang sudah disempurnakan ini, mereka sudah mempunyai 4 komponen utama untuk melakukan kudeta. Drone, pistol, tali, dan jubah penyamaran sudah selesai dibuat dan mereka akan melakukan penyerangan besok setelah matahari terbit. Akhirnya hari sudah berganti dan matahari sudah menunjukkan wujudnya. Itu artinya ini adalah saatnya penyerangan. Di sini ada 7 orang yang memakai jubah dan mereka adalah Senku, Amaryllis, Ukyo, Chrome, Yuzuriha, Suika, dan Kinro. Mereka bertuju dengan membawa tombak pergi ke sebuah tebing di tepi pantai. Tempat inilah yang akan menjadi arena pertempuran. Tempat ini dipilih karena suara ombak yang cukup kencang jadi bisa menyamarkan suara drone. Sekarang kedua belah pihak sudah berkumpul. Di sini kerajaan Sains berisi 7 orang pengguna jubah dan Ibara membawa banyak prajuritnya sekaligus. Di sana juga ada Mozu dan Kirisame. Selain tim baris depan, tim lain juga sudah siap di posisinya masing-masing. Ada tim tarik tambang yang berisi Taiju, Nikki, dan Magma, tim pengendali drone Ryusui, dan tim penembak Yo. Sekarang pasukan Ibara sudah mendekat dan itu artinya pertempuran sudah dimulai. Orang pertama yang menyerang adalah Oarashi. Dia dengan semangat balas dendamnya langsung menerjang ke depan dengan membawa gada yang sudah diberi batu tajam. Di sini Kinro langsung maju dan melawan Oarashi 1 lawan 1. Kinro bisa menghindari pukulan Oarashi dan langsung melakukan serangan balik. Dengan tombak emasnya ini, Kinro berhasil membuat Oarashi kocar-kacir. Di sisi lain, Ukyo juga langsung menyerang dengan tombaknya. Senku dan Chrome juga tidak ketinggalan. Mereka dengan membawa cermin langsung memantulkan cahaya matahari ke arah pasukan itu. Dan karena silau, para prajurit ini tidak punya pilihan lain selain menutup mata. Jadi mereka tidak bisa menyerang. Di sisi lain, Mozu memberikan sebuah kode. Kemudian Yuzuriha, Amaryllis, dan Suika menyerang Mozu dan Mozu berpura-pura terkena serangan itu. Hal ini supaya menegaskan kekuatan kerajaan Sains. Kemudian Mozu mundur dan mendekati Kirisame. Mozu melebih-lebihkan kekuatan musuh dan meminta Kirisame untuk menggunakan Medusa sekarang juga.
Kirisame langsung berteriak dan memerintahkan semua prajurit untuk menutup mata. Kirisame langsung memasang kuda-kuda dan bersiap melemparkan Medusa. Tapi sebelum melemparnya, Kirisame teringat dengan pertemuannya dengan Ibara sebelum pertempuran ini berlangsung. Ibara terlihat memberikan perintah khusus dan kemudian memberikan benda misterius. Ternyata sebelum pertempuran ini, Ibara menyadari Mozu yang memakai anting yang aneh. Dia melihat anting itu mirip seperti yang digunakan Kohaku. Kemudian Ibara mengambil anting yang dipakai Kohaku dan memakainya. Sepertinya perintah yang Senku berikan kepada Mozu juga didengar oleh Ibara. Dan Ibara sudah tahu kalau Mozu sekarang berkhianat. Kembali ke pertempuran, Kirisame sekarang sudah melemparkan Medusa itu ke udara. Ryusui yang selama ini bersembunyi juga melihat Medusa itu terbang. Kerajaan Sains melihat ini sebagai sebuah kemenangan. Ryusui juga sudah mulai menerbangkan drone mereka. Tapi rencana apa yang disusun Ibara? Apakah Medusa yang dilempar Kirisame ini hanya Medusa palsu dan sekarang Ibara membawa Medusa yang asli? Jika benar seperti itu, rencana kerajaan Sains bisa saja berantakan. Apakah rencana Ibara cukup untuk mengalahkan kerajaan Sains atau kerajaan Sains yang tetap akan menang? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.